Dan juga jangan meyakini Allah punya ukuran. Allah besar bentuknya, ukurannya nggak boleh. Itu makhluk itu yang dibayangkan besar tadi itu ya. Itu makhluk itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab dari imam atau syekh dari Mekah ya. Nanti dari Mekah satu syekh, yang kedua nanti syekh dari Mesir ya. Siapa beliau jamaah? Ini sangat terkenal. Beliau ini adalah muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Muridnya siapa? Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dari Padang ya. Siapa murid beliau? Namanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau terkenal sekali ya. Bahkan para kiai di Jawa ya, di Indonesia ini banyak yang berguru ngaji dulu di Mekah dengan beliau Pak. Namanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid ya, Habib ya. Kalau kita nyebutnya apa? Habib ya. Al-Syekh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya. Apa itu Al-Hasani? Berarti beliau ini keturunannya Rasulullah dari jalur Hasan ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an punya anak dua kan, Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, ini beliau dari jalur yang Al-Hasan. Makanya Al-Hasani. Karena ada Habib nanti Al-Husaini ada Pak. Berarti jalurnya dari Imam Al-Husain ya. Nah, kalau beliau dari Al-Hasan, makanya Al-Hasani ya. Secara fikih beliau mazhabnya Maliki jemaah. Secara fikih beliau bermadzhab Maliki ya. Tapi murid-murid beliau banyak yang bermadzhab Syafi'i ya. Dari Indonesia salah satunya yang terkenal, bahkan yang menurut kabar kitab ini yaitu Jala'ul Afham ini, Syarah Aqidatul Awam, itu yang menulis Pak, yang apa ibaratnya ya, yang nulis ya, yang ngetik gitu ya, adalah Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dari Malang, Jawa Timur ya. Ya, Malang, Jawa Timur. Itu ada kiai namanya siapa? Muhammad Ihya Ulumuddin. Dulu ngaji di Mekah, langsung ngaji dengan beliau. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Alawi ini mungkin ceramah ya atau ngajar tentang Aqidatul Awam, itu yang nyatet, yang ngumpulin ya, yang ngetik itu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dari Malang ya, dari Malang ya. Atau beliau masih hidup atau sudah meninggal ya, Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin ya. Kalau Syekh Muhammad bin Alawi sudah meninggal ya. Itu wafat 1425 Hijriah ya. Beliau ini gelarnya Muhadditsul Haramain ya, masyaallah. Muhadditsul Haramain. Apa? Ahli hadisnya Haramain. Haramain itu ya Mekah, Madinah, Hijaz ya. Mekah, Madinah. Jadi dulu di Mekah hidup seorang ulama besar namanya Syekh Al-Muhaddits ya, Al-Muhaddits, pakar ilmu hadis, namanya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Pokoknya beliau ini muridnya Syekh Yasin Pak. Muridnya Syekh Yasin Al-Fadani ya. Baik, kita baca ya. Saya akan bacakan, nanti kitab yang kedua gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata beliau, al-wahdaniyatu hiya adamut ta'addud fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Wa wahdatuz dzat ma'naha anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza'in wa laysa fil khalqi dzatun ka dzatihi ta'ala. Wa wahdatus sifat ma'naha annahu laysa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala
Walaysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin ka qudrataini au iradatain. Wa wahdatul af'al ma'naha annahu laysa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'al. Fallahu khaliqu kulli syai' fallahu khaliqu kulli syai' fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda'. Ya, intah. Artinya dibaca, ada mic lagi. Nah ini sudah saya buatkan, ya, tenang aja ya. Sudah saya siapkan terjemahnya. Ada mic lagi, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani rahimahullah ta'ala, ya. Sifat wahdaniyah maksudnya adalah kemahasaan Allah subhanahu wa ta'ala pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya. Kemahasaan zat maksudnya adalah bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun dari beberapa bagian dan tidak ada satupun makhluk yang menyamai zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemahasaan sifat maksudnya adalah tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat yang mirip seperti sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat Allah itu tidak terbilang seperti memiliki dua kudrah atau dua iradah. Kemahasaan perbuatan maksudnya adalah tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan suatu perbuatan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan hanya Dia yang maha mengadakan dan maha menciptakan. Ya, terima kasih Ustadzullah. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa sifat wahdaniyah, sifat nomor berapa itu Pak? Nomor 6 ya, sifat wahdaniyah yang artinya Maha Esa. Itu Maha Esa dari segi zat Allah, kemudian Maha Esa dari segi sifat-sifat Allah, dan juga yang ketiga Maha Esa dari segi perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Maha Esa di sini mencakup tiga hal. Mencakup tiga hal. Sama seperti penjelasan sebelum-sebelumnya. Saya ulangi, kalau kita mendengar sifat wahdaniyah ya, Maha Esa, Allah memiliki sifat Maha Esa. Itu maksudnya zat Allah itu Maha Esa, sifat-sifat Allah itu Maha Esa, dan juga perbuatan Allah itu Maha Esa. Nah sekarang kita lihat, yang dimaksud Maha Esa zatnya Allah itu apa? Yang dimaksud Maha Esanya sifatnya Allah itu apa ya? Yang dimaksud dengan Maha Esa perbuatannya Allah itu apa? Jadi tiga hal ini harus dipahami ya. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemahaesaan zat. Nah ini harus saya ingatkan kembali. Dulu saya bilang zat Allah, apa yang dimaksud dengan zat? Hakikat. Ya betul. Kalau ada ungkapan zat Allah, itu maksudnya hakikatullahi ta'ala, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu nggak hakikat Allah? Tidak ada yang tahu. Makanya untuk membahasakan hakikat Allah yang sebenarnya, para ulama menggunakan lafaz zat. Pakai apa? Zat ya. Bahasa Arabnya tadi ya, itu zat. Ada muta'adud fi zat, zatihi ya, zat ya. Ya, itu kalau kita sandarkan kepada Allah, maknanya apa? Hakikat Allah. Tapi kalau begini Pak, Bu, zatnya Mas Arif ya, zatnya Pak Yono, zatnya Pak Sis ya, itu zat di sini maknanya badan, tubuh. Zati, tubuhku, badanku.
Jadi zat kalau kita nisbatkan ke makhluk manusia itu maknanya badan atau tubuh ya. Tapi kalau kepada Allah, zat Allah bukan tubuh Allah, bukan jasad Allah. Allah kan tidak berbentuk, tidak ada ukuran, tidak ada badan ya. Jadi kalau ada ungkapan zat Allah maknanya apa tadi? Hakikat Allah. Nah ternyata yang dimaksud dengan zat Allah Maha Esa itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian. Tuh, awas. Zat Allah itu bukan tersusun dari beberapa bagian. Itu Esa. Kalau kita Pak, ini tersusun nggak dari beberapa bagian? Tersusun. Kan sudah pernah kita sampaikan, manusia itu tersusun dari kepala, apalagi tangan, kedua tangan, ada badannya, perut ya, terus ke bawah kaki, kedua kaki dan seterusnya. Kita ini satu Pak, satu. Tapi satunya kita itu terdiri dari banyak bagian. Aslinya bukan satu kita ini. Cuma kalau dipotong-potong jadi berapa kita ini? Jadi banyak ya. Dimutilasi ya, dipotong-potong jadi banyak kita banyak. Berarti kita ini bukan satu yang hakiki Pak. Kita ini satu yang apa ya? Satu-satuan ya. Satu jadi-jadian ya. Yang benar-benar Esa, yang benar-benar Maha Satu itu hanya Allah. Dan Allah itu satu Esa, maksudnya zatnya tidak tersusun dari beberapa bagian. Gimana itu Pak Ustaz? Ya itulah Allah. Allah itu unik Pak. Allah itu unik sekali, tidak bisa dibayangkan sama sekali. Makanya nikmat yang paling nikmat nanti di surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ru'yatullah di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan nikmat melihat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya tadi, karena Allah itu bukan sesuatu yang berbentuk Pak. Bukan sesuatu yang ada ukurannya, ada warnanya misalnya, atau ada rupanya, enggak. Sama sekali enggak itu. Jangan meyakini Allah ada bentuk, ada ukuran, ada rupa. Kalau masih kebayang sesuatu berbentuk, itu salah. Berarti Anda belum paham sifat wahdaniyah. Sering baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ahad itu harus dipahami dengan seperti ini Pak. Ketika Anda baca surat kulhu ya, kulhu waile ya, kulhu surat Al-Ikhlas, bayangkan makna ini Pak. Allah Maha Esa itu, Allah itu zatnya tidak tersusun dari apapun, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Betul-betul unik tadi ya, betul-betul unik, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan Maha Esa, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau saya simpulkan Pak, tidak boleh meyakini Allah punya bentuk, karena bentuk itu tersusun pastinya. Ada sisi kanan kiri atau belakang depan ya kan, atas bawah, itu tersusun namanya. Berarti nggak Esa kalau kayak gitu. Dan juga jangan meyakini Allah punya ukuran. Allah besar bentuknya, ukurannya, nggak boleh. Itu makhluk itu yang dibayangkan besar tadi itu ya. Itu makhluk itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka ini penting sekali jamaah. Memahami sifat wahdaniyah ini menurut saya ya harus diulang-ulang terus. Benar. Karena saya melihat masih banyak di antara kita tuh yang salah paham memahami Allah Maha Esa itu. Ya benar, Allah satu kan, semuanya tahu ya Allah itu satu, tidak ada Tuhan yang lain. Tapi ketika dia bilang satu itu, dia membayangkan sosok gitu loh. Nah, itu yang keliru di situ, kelirunya di situ. Paham? Ya, karena dia tidak masuk ke pemahaman Maha Esa zat Allah gitu loh. Dan memang banyak orang awam seperti kita ini memahami Allah satu, Allah Maha Esa itu pokoknya satu gitu ya. Satu, ada sosoknya gitu, tidak ada Tuhan yang lain ya. Itu kebanyakan seperti itu ya. Dan itu pun sudah bagus ya, tidak meyakini adanya Tuhan selain Allah. Allah itu cuma satu, Tuhan itu hanya satu. Tapi yang jadi masalah ketika bilang satu itu tadi, dia meyakini ada bentuk atau ukuran atau sosok, itu tidak boleh ya, tidak boleh.
Ya, jadi betul-betul Allah ini maha gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Baik, itu pertama ya. Yang kedua, Maha Esa apa? Sifat-sifat Allah. Apa ini Maha Esa sifat-sifat Allah? Kan Maha Esa itu satu ya. Maha Esa itu tidak ada duanya, ya kan? Tidak ada duanya. Padahal kita tadi menyebutkan sifat Allah lebih dari satu. Nyanyi tadi wujud kidam bako sampai 20. Katanya Esa. Loh kok banyak banget ini? Ayo gimana cara jawabnya? Katanya Allah itu Esa, sifat-sifatnya Esa. Nah, tapi kok banyak ini sifat Allah? Ada 20. Bahkan Asmaul Husna saja 99. Namanya Asmaul Husna Pak, kata para ulama, wa asma'uhu sifatuhu. Nama-nama bagi Allah yang 99 itu juga menunjukkan sifat. Artinya sifat Allah itu 99. Nah, katanya Esa, kok banyak banget ini. Nah, maka di sini penting Pak, belajar makna Maha Esa sifat itu apa maksudnya. Kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemahaesaan sifat maksudnya adalah tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini Pak yang punya sifat mirip dengan sifat Allah. Contoh Pak, Allah punya sifat maha melihat. Allah punya sifat maha melihat. Jangan Anda bayangkan seperti kita melihat. Karena kaidahnya tolong dipakai ini. Maha Esa sifat Allah artinya tidak ada satupun makhluk yang punya sifat seperti sifat Allah Pak. Kita melihat gak kita ini? Melihat. Allah juga maha melihat. Katanya beda. Tidak ada satupun sifat makhluk yang mirip dengan sifat Allah. Nah kita jawab, melihat itu maknanya berbeda antara Allah dengan makhluk. Dia sama dari segi lafaz. Makanya al-ittifaq fil alfaz. Sama dari segi lafaz. As-sama, sami, mendengar ya. Tapi al-ikhtilaf fil makna. Berbeda dari segi maknanya. Jangan dianggap sama ya. Oh, Allah maha melihat, berarti Allah punya mata dong gitu ya. Nggak boleh Pak. Pokoknya dipegang terus ini kaidah ini. Kemaha melihatan Allah itu, maha melihatnya Allah tidak sama dengan melihat kita. Kalau kita kan melihat pakai bola mata, ya kan? Pakai mata kita. Bahkan mata doang cukup nggak? Nggak cukup. Harus ada apa? Nih, cahaya. Coba kalau mati peteng dedet ya. Mati ya, malam-malam mati lampu di dalam kamar ya. Lagi baca buku atau lagi ngapain gitu ya. Mati lampu, nggak ada cahaya. Padahal punya mata kita. Bisa melihat, Pak? Nggak bisa. Berarti kita ini lemah banget, Pak. Butuh mata, butuh bola mata, butuh cahaya. Butuh apa lagi selain cahaya? Butuh jarak, betul. Coba terlalu dekat ditempelin ke mata, dekat banget, susah melihat. Atau terlalu jauh, berkilo-kilometer, ribuan kilometer, nggak bisa lihat kita Pak, nggak bisa. Artinya penglihatan kita ini sungguh lemah sekali ya, terbatas ya. Nah kalau Allah Pak, jangan dibayangkan seperti itu. Tidak ada yang tahu hakikat maha melihatannya Allah seperti apa. Kita itu hanya dituntut mengimani saja Allah maha melihat, titik. Jangan diteliti, karena nanti akan kebablasan memikirkan yang tidak. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi cukup imani. Namanya juga akidah, diyakini, diimani Allah maha melihat. Tapi melihatnya Allah tidak seperti makhluk. Karena tadi tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat mirip seperti sifat Allah. Kalaupun ada kemiripan hanya dari segi apa? Lafaz saja. Maknanya tentu berbeda gitu. Dah, paham sampai sini? Nah, itu yang dimaksud dengan Maha Esa sifat. Bukan sifat Allah cuma satu gitu, enggak. Sifat Allah ya memang banyak. Wujud kita bakok sampai 20 dan seterusnya. Banyak sekali sifat Allah. Ya, jadi yang dimaksud Maha Esa sifatnya tidak ada satupun
makhluk yang menyamai sifat Allah. Artinya Allah hanya Allah yang memiliki sifat itu gitu loh Pak. Ya, hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan tersebut ya. Nah, satu lagi. Tadi Maha Esa Zat sudah ya. Kedua, Maha Esa sifat-sifat Allah sudah. Sekarang yang terakhir, kemahaesaan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Jadi begini jamaah. Semua aktivitas yang ada di alam semesta ini, diam, bergerak, bahkan gerakan tangan kaki kita ini Pak, yang mendesain, yang membuat gerakannya seperti itu siapa yang buat? Allah, yang menciptakan Allah. Burung bisa terbang itu siapa yang mendesain sampai burung itu bisa terbang begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat seperti itu, yang menandingi perbuatan Allah itu tidak ada Pak. Artinya satu-satunya yang menciptakan semuanya ini hanya Allah. Makanya disebutkan wa huwa khaliqu kulli syai'. Fallahu khaliqu kulli syai'. Allah itu yang menciptakan apa? Kulli syai'. Segala sesuatu Pak. Semuanya ini Pak, sekecil apapun makhluk atau elemen di alam semesta ini Pak, itu pasti yang menciptakan Allah. Sekecil apapun deh. Anda pernah lihat benda kecil apa di luar? Pasir ya, atau apa? Debu. Apalagi yang paling kecil itu apa? Atom ya. Atau hewan yang kecil Pak, yang suka gigit itu kemaluannya anak kecil. Apa namanya? Tengu ya. Tahu tengu Pak? Tengu ya. Nah, itu semuanya itu yang buat Allah itu Pak, yang mendesain ya, yang menciptakan adalah Allah ya Allah. Apalagi yang besar, langit, bumi, matahari yang begitu besar itu ya, bulan, planet itu semuanya itu Allah itu Pak yang buat Pak. Ada yang bisa membuat kayak gitu Pak? Nggak ada. Dan ini dulu semuanya tidak ada Pak. Semuanya ini dulu tidak ada. Yang menciptakan semua ini dari ketiadaan menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan Maha Esa perbuatan Allah ya, hanya Allah yang melakukannya ya, termasuk perbuatan kita ini yang membuat Allah itu, yang menciptakan bisa gerak begini, bisa bergerak ke kanan kiri, ke atas bawah, ini Allah yang buat ini ya, Allah. Tiang listrik itu Pak, dia capek nggak berdiri? Kalau kita berdiri di sampingnya berjam-jam, berhari-hari, capek nggak? Nah, unik Pak, manusia dibuat capek sama Allah Pak ketika berdiri lama. Tapi tiang listrik, pohon berdiri berhari-hari nggak pernah capek dia. Ya, nggak pernah dia, aduh leren sih capek pegel. Nggak pernah Pak tiang listrik, nggak pernah. Ya itu semuanya itu yang menciptakan Allah. Memang didesain oleh Allah seperti itu. Yang namanya benda mati itu ya seperti itu aja, tidak memiliki sifat capek tadi. Yang punya sifat capek ya hanya manusia gitu. Nah, artinya detail-detail apa ciri-ciri setiap makhluk itu semuanya yang menciptakan, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dah sampai sini bisa dipahami ya? Ya, pelan-pelan ya. Itulah namanya Maha Esa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Jadi pokoknya kalau membaca Qul huwallahu ahad tuh bayangkan tiga ini Pak. Ya, latihan Pak, latihan ya. Allah Maha Esa zatnya itu apa? Allah Maha Esa sifatnya itu apa maksudnya? Allah Maha Esa perbuatannya itu apa maksudnya? Itu direnungi terus Pak. Anda kemana-mana sambil naik mobil, naik motor, jalan-jalan itu direnungi kayak tadi. Kalau Anda merenungi seperti itu Pak, itu Anda naik itu derajat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah cinta dengan Anda. Allah senang Anda itu kenal kepada Allah dengan pengenalan yang benar ya. Makanya para ulama kita itu hebat-hebat. Al-arif billah, orang yang kenal Allah ya. Kalau kita kan pelan-pelan Pak, satu sifat pelan-pelan ya. Kalau ulama itu sudah menguasai semuanya, para ulama kita itu ya. Tidak hanya 20 sifat ya. Semua sifat yang ada di Asmaul Husna dikuasai oleh para ulama kita.